Ini kan sebagai upaya diplomasinya Rusia juga untuk mendapatkan dukungan, khususnya terkait dengan aksinya mereka untuk menginvasi Ukraine begitu kan. Seperti misalnya mereka menghapuskan utang-utang negara di Afrika kepada Rusia begitu kan. Buat negara-negara ECOWAS itu sendiri ya di Afrika Barat, ya ini udah kejadian terus gitu loh. Kita ibaratnya kita kalau udah kejadian sekali, kejadian 2 kali, kalau respon ketiga kita responnya sama aja. Mereka adalah korban dari sejarah panjang kolonialisme juga. Oke, welcome back to Podcast Bebas Aktif, season ketiga, episode keempat. Di sini ada wajah-wajah baru. Di sini ada gue, Bima. Ini first time gue masuk YouTube, mungkin bisa lihat mukanya. Dan di sini juga ada Majid, first time juga kelihatan mukanya. Dan di sini ada 2 muka lama yang mungkin dari kemarin juga udah kelihatan ya sebenarnya. Nah, di sini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi seperti biasa. Ini apa maksudnya nyebut lama dan baru ya? Oh iya, perkenalan. Dan seperti biasa kita ngumpul kalau ada masalah ya sepertinya ya. Ada masalah-masalah baru dan kebetulan di sini ada masalah kudeta. Tapi before kita masuk ke sana, jangan lupa kita masih ada di Spotify. Mungkin teman-teman bisa nonton di sana juga, bisa dengerin di sana. Dan sekarang kita bakal masuk untuk bahas ada apa sih sebenarnya di negara yang ada di bagian Afrika ini sebenarnya ada sesuatu gitu. Nah, mungkin teman-teman udah sempat baca di berita akhir-akhir ini ada sesuatu yang sebenarnya sangat mengejutkan gitu ya, ada kudeta. Nah, what happened sebenarnya di Niger? Sebenarnya ada apa sih, kenapa ada kudeta kayak gitu? Oke, jadi yang pertama mesti teman-teman tahu ya, terutama audiens Indonesia, ini kudeta di Niger ya, Oh, Niger, bukan ya. Nigeria. Karena ini banyak yang salah gitu, bahkan betul. sampai TV-TV dan kanal berita nasional salah, karena ini emang 2 negara yang bertetanggaan, tetapi sebenarnya 2 negara yang berbeda gitu. Tidak benderanya aja udah beda. Tapi Nigeria juga ada hubungannya nanti. Nigeria ada Oh, hubungannya. iya. Nanti kita Nanti- coba bahas nanti. Nigeria. Tapi Tetangga masa gitu. ya, tapi yang sekarang terjadi kudeta itu di Niger, yakni pada Rabu minggu lalu 26 Juli itu terjadi kudeta terhadap Presiden Muhammad Bazoum, presiden terpilih demokratis pertama di Niger, yang dikudeta oleh pas pampresnya sendiri ini. Jadi betrayal at its closest gitu. Dari pas pampres, bukan tentara dari barak marching ke Presidential Palace, benar-benar dari tentara-tentara yang jagain dia. Dan oleh karena itu terjadi kudeta dengan cepat, dan kemudian di daulat ada Jenderal Chiani, itu dia sebagai pemimpin sementara gitu dari Niger, dan ini sudah memancing respon yang keras dari kawasan Afrika Barat, terutama dari komunitas ekonominya itu ECOWAS, dan kemudian juga dari dunia internasional, karena ini berkaitan dengan banyak aspek juga gitu, banyak aspek kemudian penanggulangan terorisme, ada juga terkait rare earth seperti uranium, dan ini menjadi keberlanjutan tren kudeta-kudeta yang sebelumnya juga kalau teman-teman ngikutin ada di negara-negara tetangganya Niger, yakni Mali dan Burkina Faso. Oke, kayak gitu. Nah, sebenarnya gue tuh penasaran gitu loh. Kenapa Afrika tuh sebenarnya identik dengan kudeta sih? Kenapa terus-terusan ada gitu loh? Mungkin ada yang mau coba untuk explain ke teman-teman? Jadi kalau kita lihat yang terjadi di Niger beberapa waktu terakhir ini kan sebenarnya juga bukan pertama kali terjadi di Niger ya. Bahkan presiden yang baru digulingkan ini juga presiden yang terpilih secara demokratik pertama kali. Pertama gitu. kali. Artinya sebelumnya ada sebelumnya nggak pernah demokratik. Kalau nggak salah 5 kali tuh pergantian, kudeta. Niger tuh 5 kali. kepemimpinan melalui proses kudeta. Dan Niger nggak sendirian karena di wilayah Afrika Barat, West Afrika, terutama di wilayah Francophone, wilayah yang berbicara bahasa Prancis karena mereka dahulu dijajah oleh Prancis. Kudeta itu sesuatu yang terjadi secara sangat sering gitu ya, sebagai ya kira-kira modus pergantian kekuasaan pasca kemerdekaan yang cukup reguler. Nah, salah satu yang kemudian menjelaskan, tentu perdebatan soal kenapa kudeta muncul ada banyak dan ada banyak perdebatan soal ini, tetapi yang pertama tentu ada konteks historis yang kemudian menjadi latar besar bagi maraknya kudeta gitu ya di wilayah Afrika Barat. Ya bukan karena karakternya orang Afrika maunya kudeta terus gitu ya. Harus dilihat juga konteksnya. Menurutnya the victim
of history kan. Mereka adalah korban dari sejarah panjang kolonialisme juga. Pertama, kolonialisme itu berdampak pada hubungan sipil militer. Jadi ketika Prancis, Inggris, Portugis, dan kemudian belakangan ada Italia, walaupun relatif lebih Singkat, terbatas, itu mereka masuk ke wilayah Afrika, mereka masuk dengan membangun institusi politik dan institusi ekonomi yang didesain untuk mengekstrak kekayaan dari wilayah yang dijajah itu kan. Maka kita mengenal ada Scramble for Africa. Dan institusi yang demikian itu dirancang tentu tidak demokratis ya kan. Kalau Anda mau mengekstrak sesuatu dari suatu tempat yang kemudian membuat orang yang punya sumber daya alam itu, yang punya endowment itu kemudian tidak mendapatkan manfaatnya, tentu mereka protes. Jadi butuh enforcement kuat melalui kendali militer yang kuat. Maka ini yang kemudian dibangun di negara-negara jajahan ini, yang kemudian setelah penjajahan ternyata masih ada dampaknya. Jadi ketika masa penjajahan dia membangun militer dan dia kemudian menarik berdasarkan kelompok-kelompok etnis tertentu dengan politik divide and rule gitu kan ya di negara-negara. Biasanya ini terjadi juga di Indonesia, ini terjadi di banyak tempat gitu ya. Biasanya negara-negara penjajah kemudian memilih untuk melakukan balancing terhadap kelompok demografis yang utama dengan memilih kelompok demografis yang lebih minoritas, yang kemudian diberikan posisi di dalam militer, yang dari situ dia menyeimbangkan demografi itu, karena yang biasanya dominan kemudian jadi kalah karena ada institusi militer tadi, dukungan militer Perancis tadi. Nah, pasca kolonial ini kemudian memunculkan konflik etnis, atau kemudian memunculkan kompetisi di antara kelompok-kelompok itu untuk menata baru kekuatan militer dan kekuatan politik di negara seperti apa. Jadi ini kemudian rawan sekali di negara-negara Afrika Barat. Tapi yang kemudian lebih parah lagi di wilayah-wilayah bekas jajahan Perancis adalah Perancis nggak pernah benar-benar pergi dari wilayah Afrika Barat. Nggak kayak Belanda di sini ya. Ya. Karena pergi. Belanda Udah pergi. Nggak bisa pulang. Belanda nggak bisa pulang. Mau pulang Mereka dia. Pas Indonesia deklarasi kemerdekaan aja ini fakta kecil aja. Salah satu alasannya itu gara-gara pasukannya Inggris, pasukan sekutu yang seharusnya mengambil alih kedaulatan Indonesia dari Jepang itu masih belum sempat sampai ke Indonesia. Jadi ada vacuum of power gara-gara urusan logistik sebenarnya. Jadi belum bisa geser, akhirnya saja. Nah, karena Afrika dan Eropa dekat, sayangnya gitu ya. Jadi Perancis itu ketika tahun 60-an negara-negara Afrika Barat ini merdeka, mereka masih stay, bahkan sampai sekarang. Sebetulnya mereka punya arrangement khusus dengan militer ya, dengan masing-masing negara itu, termasuk melakukan berbagai intervensi militer ketika kepentingan mereka terganggu gitu ya. Dan ini kemudian menambah persoalan ya, kayak nggak di Niger tapi misalnya di Pantai Gading ya, Côte d'Ivoire. Jadi di Pantai Gading itu ada 2 kali perang sipil, dua-duanya Perancis terlibat. Jadi ada intervensi di operasi Licorne. Bacanya gimana sih? Licorne. Iya. Itulah pokoknya. Itu. Kemudian yang kedua yang antara presiden ada Gbagbo dan utara itu yang pro Perancis ya. Dulu pas konflik yang pertama itu ada kelompok dari utara gitu ya, melawan pemerintah, tentara resmi pemerintah gitu ya. Dan Perancis ini mendukung pemberontaknya ini. Dan kemudian sampai presiden Perancis pada waktu itu Jacques Chirac ya, itu memerintahkan penghancuran angkatan udaranya Pantai Gading. Luar biasa. Nah, makanya retorika anti Prancis kan juga digunakan, walaupun nggak ada hubungannya sebenarnya yang soal Niger ini kan ya. Tapi
rakyatnya menggunakan para pengkudeta ini menggunakan retorika anti kolonial juga, bahkan yang membela kudeta ini rombongan yang habis kudeta juga kan, ada beberapa negara yang habis kudeta kan, Burkina Faso, Mali gitu ya, sama Guinea ya. Itu kan mereka menyatakan kalau ECOWAS melakukan intervensi dengan dukungan Prancis, itu mendeklarasikan perang pada mereka juga gitu. Kenapa? Karena mereka habis kudeta juga. Ya, mereka mau tapi juga mereka sama-sama menggunakan itu kan. Kalau ada serangan kepada our dear Pan-African leader gitu ya. Nah itu jadi ada retorika itu juga, ada retorika anti kolonial juga yang ya tentu sangat kental mungkin diapropriasi, mungkin beneran, tapi bahwa ada presence Prancis yang terus-menerus itu ya memunculkan kerentanan tersebut. Tapi nggak cuma di militer, di ekonomi juga lebih nyata lagi. Mata uangnya masih pakai franc ya. Central African franc. Prancis. West African franc. Dipek di euro. Ya. Dan nggak cuma itu, Bank Sentral Prancis itu masih punya kendali lah ya, semacam veto gitu ya di kebijakan moneter negara-negara di Afrika Barat ini, termasuk Niger. Jadi Anda bayangkan Indonesia sudah merdeka, tapi Indonesia nggak bisa bikin kebijakan moneter sendiri. Mata uangnya masih pakai gulden gitu ya. Terus tentara Belanda masih di sini gitu ya kira-kira. 17-an nggak tenang gitu kan. Masih ada ini gitu. Nah, itu yang kemudian berkontribusi menjadi kondisi struktural yang membuat kudeta itu ya sangat sering terjadi di negara-negara ini, dan kemudian membuat masalahnya kompleks. Tapi kalau alasan kudetanya sendiri yang kemudian disebut secara langsung ya instabilitas karena kegagalan pemerintah Bazoum untuk kemudian menyelesaikan persoalan terorisme ya dan ancaman keamanan itu. Nah sebenarnya menurut gue tadi menarik sih poinnya Mas Sofan, di mana sebenarnya kudeta tuh not necessarily sesuatu yang Afrika banget gitu loh, karena nyatanya mereka juga victim of the history kan, sebenarnya mereka juga belum bisa lepas dari penjajahnya sebenarnya sampai sekarang. Nah tapi gue pengen berada di salah satu fenomena yang menarik adalah soal tiba-tiba ada Rusia di sini nih. Nah kenapa nih menurut mereka lagi perang di Ukraina tiba-tiba lari ke Afrika nih, ada apa nih? Ya bisa dilihat ya, ini kan sebagai upaya diplomasinya Rusia juga untuk mendapatkan dukungan, khususnya terkait dengan aksinya mereka untuk menginvasi Ukraine begitu kan. Seperti misalnya mereka menghapuskan utang-utang negara di Afrika kepada Rusia begitu kan. Itu kan salah satu cara untuk mendapatkan dukungan. Lagian buat apa kan? Masa tiba-tiba orang udah nggak usah bayar utang gitu kan? Itu kan mencurigakan gitu kan. Pasti ada maksudnya. Ada maksudnya, ada maunya. Dan ini kelihatan juga kan ketika ada kudeta ini, ada juga narasi anti Barat sekaligus pro Rusia. Itu kan karena bisa dilihat sebagai lawan utamanya Barat ya, kalau nggak Cina ya Rusia saat ini. Dan khususnya urusan keamanan. Ada demo Rusia. Pendukung kudeta itu pakai apa? Selamat tinggal Prancis gitu kan. Dan selamat datang Rusia gitu. Nah ya itu juga penting untuk kita lihat dari situasi geopolitik. Karena kita sekarang juga lihat kan bagaimana Prancis dan juga negara Eropa secara berhadapan-hadapan dengan Rusia sudah setahun setengah ini dalam urusan Ukraina. Itu yang menjadi catatan penting. Dan yang penting dicatat ya, kan yang sangat berkaitan dengan persaingan geopolitik ini juga persoalan energi ya. Jadi Prancis itu salah satu cara dia mengurangi ketergantungan energinya kepada Rusia adalah dengan mengandalkan nuklir kan, pembangkit listrik tenaga nuklir. Supply uranium untuk Prancis dan untuk negara-negara Eropa tadi salah satu yang paling besar dari Niger. Jadi dia salah satu ekspor utamanya, raw material utama yang diekspor adalah uranium. Nah, jadi makanya ini Prancis sangat cepat sekali bereaksi gitu. Karena kalau misalnya nih Niger kemudian melakukan penghentian ekspor uranium, ya stabilitas energi
di Prancis juga terganggu dan Rusia sih seneng dong gitu kan. Iyalah. Saya Senarionya menggunakan mereka Rusia kan menggunakan ketergantungan energi Eropa ya, terhadap Rusia untuk menekan, lalu Eropa mencoba mengurangi ketergantungan itu dengan banyak cara, salah satunya dengan energi nuklir tadi, dengan uranium dari Niger tadi. Nah, makanya jadi apa ya? Jadi dia jadi cerita yang kemudian masuk dalam persaingan dan pertarungan antara Eropa dengan Rusia juga gitu. Walaupun sebenarnya dia nggak ada kepentingan langsung dengan itu, tetapi dampaknya langsung gitu ya. Dia juga kemudian jadi daya tawar si pelaku kudeta kan mungkin ya. Wah, saya punya kartu strategis namanya uranium ini gitu kan. Rusia mau bantuin gue nggak gitu kan, dan dengan ini dan seterusnya. Tapi yang menarik lagi juga adalah sebenarnya keterlibatan Rusia itu bukan baru-baru ini saja gitu, bukan kemarin Wagner dikabarkan masuk ya. Jadi habis bikin ribut di dalam negeri Rusia, dah lu pergi aja gitu kan. Dikirim aja negaranya. Biasa kan kayak gitu di sini juga dulu ya. Sudah keluar aja. Didubeskan kalau zaman dulu. Tapi anyway, keterlibatan Rusia itu dari dulu zaman Uni Soviet ya. Jadi ketika negara-negara bekas jajahan Prancis ini merdeka tahun 60-an, sebagian menerima rearrangement dari Prancis tadi gitu kan, dengan tadi CFA moneternya masih tunduk, masih ya ada derajat tertentu dikendalikan Prancis, kemudian ekonominya juga dan militernya masih ada bilateral arrangement tertentu. Tapi ada juga yang mencoba menata ulang seperti itu. Nah, yang mau mencoba menata ulang, itu menata ulangnya lewat mana? Ya bantuan Soviet, ya kan? Maka negara-negara Afrika Barat dan Pan-Afrika itu kan dulu banyak yang membangun hubungan dengan Soviet juga gitu. Jadi Rusia itu keberadaannya di Afrika, termasuk di Afrika Barat juga nggak tiba-tiba sekarang lagi ribut sama Prancis gue ikut gitu kan. Ya dari dulu juga memang ikut scramble for Africa juga gitu kan ya, dalam konteks perang dingin gitu ya. Jadi dia sudah ada di situ, dan ya hubungan lama itu kemudian dimanfaatkan gitu. Jadi kenapa ada Rusia di situ? Satu, ada faktor hari ini ya, konfliknya dengan Eropa dan nilai strategis Niger di dalam persoalan ini adalah ya dia mempengaruhi kapasitas Eropa, kapasitas Prancis untuk mengurangi ketergantungan energinya dari Rusia. Dan yang kedua tadi ada faktor historis tadi, sebenarnya keterlibatannya juga sudah lama, persaingan dengan blok barat gitu ya, di wilayah Afrika juga sudah lama. Iya, mungkin gue mau komentar dikit nih soal uranium dan Rusia. Jadi di satu sisi meskipun yang disebut oleh Mas Sofan tuh benar ya, tentu ini akan berdampak kepada energi security Eropa. Tapi sebenarnya kalau kita lihat uranium sendiri, itu kan bukan yang akan dampaknya dalam jangka pendek gitu. Karena uranium itu kan umurnya kalau udah di enrich jadi tenaga nuklir, itu umurnya bisa sampai puluhan tahun gitu. Jadi masih banyak, masih punya stok yang lama gitu. Dan mungkin ada alternatif sumber lainnya juga gitu, karena uranium juga nggak selangka itu sebenarnya. Dan kemudian dari Nigeria sendiri kan yang sebenarnya menghentikan ekspor uranium gitu kan beberapa hari yang lalu. Tapi kemudian dari situ sebenarnya langkahnya kemana gitu kan, kalau gue yang ngeliatnya Niger, karena beda, uranium tuh nggak kayak misalnya di Indonesia nggak terus dipakai gitu ya. Ban ekspor nikel kan kita buat bangun downstreaming gitu kan. Kan kalau smelter gitu. Iya kan, kalau uranium tuh value-nya sebenarnya gimana dia di enrich untuk bisa menjadi sesuatu yang digunakan gitu. Harus ada pelatihannya dulu. Jadi sebenarnya raw material itu sendiri pun di satu sisi nggak bisa diapa-apain, dan dua, apakah akan ada pembeli yang lain gitu kan yang makan minat, apakah akan dijual laku gitu. Pasti kalau dibeli sama teman-temannya ya yang on friendly terms, kemungkinan besar kan akan dalam harga temen juga gitu, kemungkinan besar. Jadi harga temen tuh gimana? Minta diskonan ya. Ya salah. Oke, di sini ada juga teman-teman diplomatik gitu kan. Itu temen makan temen. Kalau temen tuh bayar lebih mahal. Oh iya. Idealnya. Ya gitu. Terus tadi soal Rusia gitu kan. Sebenarnya keterlibatan Rusia sendiri di Niger ya, kita belum bicara negara lain dulu. Kalau official stance-nya masih sebenarnya mirip-mirip ke negara lain gitu, tetap
menginginkan restore dari constitutional order gitu kan. Itu official positionnya. Dan menurut gue kita harus melakukan distingsi. Tadi kan dari sebut ada Wagner gitu ya. Meskipun kalau dari kabar didengar itu bukan kayak full ada kompi atau batalion Wagner gitu, cuma ada beberapa lusin dan most likely advisernya, jadi bukan fighternya Dan dari Wagner ini kan mercenary ya. mercenary ya. Wagner ini kan mercenary di bawah Rusia. Jadi sebenarnya apakah ini kepentingan Rusia atau ada kepentingan subnasional lagi di bawah Rusia? Ini kan yang ikut berkelindan sebenarnya. Tapi aktor yang di sana sendiri sebenarnya bukan negara Rusia per se, tapi berkaitan kemudian dengan sentimen Rusia tadi gitu. Sebenarnya ada hal unik, kita tadi sempat bahas Indonesia juga ya. Karena kan kalau kita bicara penjajah, apalagi di Indonesia, pasti ngomongnya identik dengan orang kulit putih gitu kan. Nah, cuman kalau dalam sejarah dan khususnya Perang Dingin kemudian gimana ya? Ternyata nggak ada stereotip serupa gitu. Gua nggak tahu apakah ini fenomena recent atau baru gitu terhadap orang-orang kulit putih gitu kan. Berarti ini kan ada distingsi secara pihak gitu. Meskipun sama-sama kulit putih orang Rusia dan juga orang-orang Eropa lainnya, tapi Rusia ini ada on the other end of the spectrum gitu loh. Bukan dianggapnya bukan bagian dari negara kolonial karena konteks Perang Dingin tadi kan blok timur kan memposisikan diri sebagai blok anti imperialisme gitu kan. Jadi ketika panafrikanisme muncul ya, termasuk juga gerakan-gerakan nasionalis di negara-negara Asia dan Afrika, itu kan Soviet masuknya dengan retorika sama lo kita ini kan anti-imperialisme. Itu juga yang retorika itu yang kemudian yang membuat musuh dikirim dari Moskow kan, karena komunis ya, orang-orang kiri di Indonesia malah tanda tangan di atas USS Renville, kapalnya Amerika Serikat damai sama Belanda gitu ya. Jadi harus dibuat bertobat gitu. Nah, tapi kembali kepada ajaran Marx dan Lenin yang sebenarnya gitu kan. Bukan ajaran Tolstoy. Beda kubu itu. Ya, jadi tapi sebenarnya kan apakah kemudian ini benar-benar suatu ke arah anti imperialisme gitu kan? Apakah kemudian ini menjadi pembebasan negara-negara Afrika? Itu kan yang remains to be seen gitu. Atau justru tuduhan dari kelompok-kelompok yang blok barat di Asia Afrika juga kan ada Pakistan, ada Sri Lanka dulu yang juga justru melihat Uni Soviet misalnya sebagai imperialis baru gitu kan. Itu kan sempat rame pas konferensi Asia Afrika itu kan ada blok-blok yang juga pro barat, dan ketika bicara imperialisme memperluasnya jangan cuma diasosiasikan pada blok barat gitu. Karena kita juga nggak di timur, karena ada ancaman imperialisme baru juga dari yang menggunakan retorika pembebasan juga. Iya benar, tapi kayaknya kalau bukan cuma di Afrika doang ya, bahkan fenomena umum kalau kita melihat perang Rusia Ukraina juga distingsi itu kan belum nyampe gitu ke diskursus populer. Kebanyakan imperialisme barat gitu kan, Amerika Serikat, Eropa dan lain sebagainya. Tapi Rusia itu beda lagi. Ya karena yang memproduksi hitam putih yang seperti itu tentu yang ingin menyamakan posisi Rusia kan, gitu loh. Maksudnya gini, kalau lu melakukan suatu kesalahan gitu, lu butuh memframe itu untuk cari temen kan, gitu loh. Gue mukulin orang tapi maksud gue bagus loh, gue melawan penjahat. Iya kan, karena lu tahu lu dalam posisi bersalah kalau lu nggak kasih konteks. Jadi lu harus kasih konteks dunia barat lawan non barat dan seterusnya gitu, supaya orang-orang yang dijahati sama barat juga jadi simpati sama lu kan, walaupun sebenarnya gue mukulin orang lain tuh nggak ada hubungannya sama barat dengan barat gitu, tapi gue butuh cari temen gitu. Mungkin ini saatnya wacana non-blok kembali mengemuka gitu ya. Karena distingsi timur barat masih eksis gitu sampai sekarang. Jadi ya FYI aja gitu untuk dipikirkan oleh Presiden Bazoum, boleh ya? Mau timur barat Nah, sebenarnya menurut gue menarik juga dari sini tuh sebenarnya respon. Kita sebelum respon negara-negara yang jauh, cuman gue pengen dengar pendapat dulu nih, respon dari bapak-bapak, ibu-ibu tetangga nih kebetulan. Karena responnya juga menarik. ECOWAS tuh sama negara-negara Uni Afrika yang lain mungkin melihat bahwa sesuatu di Nigeria ini sebagai masalah besar gitu kan. Karena ada posisi penting gitu mungkin yang dipegang sama Nigeria situ. Kalau nggak salah juga Nigeria tuh sampai mutus listrik mungkin ya. Itu untuk padahal supply-nya 70%. Iya, 70%. Itu bayangin kalau PLN mungkin libur sebulan, 2 bulan gitu ya, mungkin jadi kayak nggak ada listrik. Nah,
Itu gimana di Gimana kulkas gitu ya. Busuk semua tuh makanan. Ya mungkin gimana? Ada komen gitu tentang kenapa sih Niger ini memang kayak Ya, kenapa negara direspon keras banget gitu sama negara-negara tetangganya? Ya bisa dilihat sebenarnya dari konteks ketetanggaannya mereka itu kan. Rukun atau enggak? Bukan RT RW. Tapi maksudnya adalah ketetanggaan di sini adalah tadi yang sudah dibahas sama Mas Sofan juga adalah bagaimana warisan kolonialisme itu masih ada sampai hari ini, adanya perbedaan antara Frankophone dan Anglophone, negara-negara bekas jajahan Prancis dan bekas jajahan Inggris. Niger sama Nigeria itu kan kayak kita ngeliatnya ini ketukar-tukar ternyata di kelas bilang kan banyak beda gitu. Kenapa bisa beda? Karena ya satu Prancis, Ya, satu jajahan Inggris. ex-jajahan Prancis, Iya ex-jajahan kan? Inggris. Kemudian juga bisa dilihat di ECOWAS ini, kalau kita tarik ke ECOWAS-nya, Nigeria ini salah satu negara yang punya peranan paling penting di situ. Dominan. Paling besar ekonomi, paling besar populasi. Iya, jadi dia ingin juga mengamankan ECOWAS itu sendiri dari ancaman internal begitu kan. Karena beberapa negara anggota lainnya juga pernah ada yang dihukum karena melakukan kudeta itu tadi sebelumnya. Tapi ya diplomasinya kemudian berjalan setelah ada hukuman itu. Tapi setidaknya formalnya, legal formalnya di atas kertas ya dihukum dulu lah begitu. Nah, makanya ada kepentingan Nigeria sebagai negara terbesar dan juga dominan di sebuah organisasi kawasan, dan juga tadi ada divide antara bekas jajahan Prancis dan bekas jajahan Inggris. Karena misalkan di ECOWAS sendiri, negara-negara bekas jajahan Inggris tuh pengen punya mata uang sendiri loh, mata uang kayak euro gitu tapi namanya eco gitu kan. Tapi kan selalu diveto sama Prancis karena dianggap akan mengganggu dominasi mereka di mata uang franc, West African franc itu. Jadi mereka punya kepentingan ekonomi juga di situ. Iya. Tapi kalau menurut gue mungkin lebih lihat regional dynamics-nya ya, karena kan ini dalam waktu dekat ya, 1 atau 2 tahun nih. Kalau kita runut dari Burkina Faso, Mali, dan kemudian Niger ini kan. Jadi kayak ada penyakit menular gitu. Iya, jadi kayak gitu. kayak dulu pernah dingin kan ada teori domino teori gitu kan. iya. Jadi set jatuh gitu. Jangan gimana gitu. Dan gimana kemudian ada silver lining juga antara ketiganya ini kan, sama-sama kudeta oleh militer, sama-sama pro Rusia gitu kan. Ada keterlibatan Wagner juga di sana. Ini dari sini aja udah raise alarm gitu, terutama buat negara-negara barat dan buat negara-negara ECOWAS itu sendiri ya di Afrika Barat. Ya ini udah kejadian terus gitu loh. Kita ibaratnya kalau udah kejadian sekali, kejadian 2 kali, kalau respon ketiga kita responnya sama aja. Kemudian ya berarti kita menarik hasil yang sama gitu dan kita juga punya penyakit yang sama ya kan. Itu negara-negara Afrika Barat itu rawan kudeta juga gitu kan ya. Jadi kalau saya jadi Tinubu Presiden Nigeria baru. Yang kemarin sempat kita bahas juga kan itu pemilunya Bermasalah juga, kontroversi, ada konflik antara utara dan selatan dan seterusnya. Kalau bola kudeta menggelinding gitu kan, ya saya juga bisa dikudeta gitu kan. Jadi harus ada norma yang ditegakkan supaya dia nggak kemudian jadi korban selanjutnya. Gitu kan, ada faktor itu juga gitu. Jadi ya biar penyakitnya, kalau itu dianggap sebagai penyakit itu nggak menular gitu kan. Jadi harus orang lain COVID lockdown, ini COVID malah kudeta. Dan ini di lockdown biar kudetanya nggak menyebar mana. Logika ya sama ya. Ya, tapi sebenarnya hari ini juga itu kan sebenarnya kan di ultimatum gitu ya sama ECOWAS semingguan yang lalu itu untuk kemudian restore hari ini kan ya restore constitutional order, mengembalikan Presiden Bazoum, dan akan kalau tidak sampai hari Minggu hari ini ya, tanggal 6 Agustus itu tidak kemudian dilakukan, akan ada respon dari ECOWAS, dan salah satu kemungkinan adalah intervensi militer ini kan. Nah ini berarti merupakan suatu langkah yang keras banget menurut gue, karena meskipun kalau dilihat ECOWAS juga pernah ternyata intervensi militer sebelumnya gitu ya. Cuman ternyata ECOWAS ini bisa keras dan punya sisi militer yang muskular juga gitu. Tapi ECOWAS ini menarik ya, padahal namanya itu ekonomi community kan. Ekonomi community, tetapi dia punya sayap militer untuk menegakkan integrasi ekonomi. Iya, ada koordinasi militer itu namanya ECOMOG gitu kan. Dan dia udah ada beberapa kali intervensi militer juga sebelumnya, terutama yang
dari kalau ada kejadian kudeta atau yang terakhir tuh di Gambia kalau nggak salah 2017 gitu, yang kemudian presidennya nggak mau turun gitu, dan kemudian intervensi di situ. Tapi kayaknya nature-nya agak beda karena kan kalau teman-teman The Gambia, kalau tahu ya, The Gambia itu kan negara yang dikelilingi oleh Senegal ya. Iya, Jadi negara itu kayak negara sepanjang kecil sungai. aja. Iya. Kayak negara sepanjang Ciliwung gitu loh. Jadi kayak sepanjang itu doang. Jadi untuk intervensi ke sana relatif mudah, gak begitu banyak perlawanan, dan langsung selesai misinya gitu kan. Nah, Niger ini kan beda gitu. Salah satu negara Lebih terluas di Afrika gitu, dan kemudian ya berbatasan dengan lebih banyak negara juga, jadi bahkan lebih kompleks. Ya, dan yang bikin kompleks tentu saja apa yang dijadikan alasan untuk kudeta tadi, persoalan ancaman dari kelompok-kelompok insurgensi dan kelompok teroris di wilayah Afrika Barat ini kan. Mali ini kan ngelawan Boko Haram aja juga nggak selesai-selesai, masih belum selesai. Kemudian kelompok-kelompok ISIS ya dan afiliasi Al-Qaeda juga masih aktif gitu. Jadi ketika ISIS itu habis di Suriah ya, malah yang aktif kan di wilayah Di Afrika gitu ya, yang kemudian ya menghadirkan instabilitas di banyak kawasan tadi dan dijadikan pretext bagi kelompok-kelompok militer tadi. Wah, ini penguasa sipil terlalu lemah, atau kalaupun tadinya bukan sipil ya dia jenderal yang nggak cakap gitu kan, harus digantikan yang lebih jago mengendalikan situasi gitu kan. Dan kemudian para pelaku kudeta ini yang melakukan kudeta gitu kan. Nah, jadi nah ini yang kemudian menurut gue juga kalkulasi yang penting kan. Apakah misalnya intervensi militer itu akan menghadirkan stabilitas yang membuat ancaman dari insurgensi tadi, dari kelompok-kelompok pemberontak, dari kelompok-kelompok yang ya seperti ISIS, Al-Qaeda tadi itu kemudian ya bahkan mungkin Boko Haram dan seterusnya dari itu kemudian makin bisa dikendalikan atau malah makin parah ya. Jadi bayangkan kalau negara kemudian ada perang gitu ya. Ya perang itu kan pasti banyak kekerasan, banyak pembunuhan, ya banyak yang jadi pengungsi dan seterusnya. Kendali negara pasti berkurang. Ya, itu kan ruang yang sangat memudahkan bagi kelompok-kelompok yang ingin mendirikan satu tatanan sosial dan politik yang baru gitu kan. Jadi ya ini yang kemudian harus dihitung baik-baik oleh semua pihak ya. Maksudnya intervensi. Nah, ini yang kemudian dibilang juga sama para rombongan negara-negara Afrika Barat yang habis kudeta kan gitu kan. Kalau kalian intervensi, kalian perang juga sama kita gitu. Karena kemudian nanti bikin makin nggak stabil gitu kan. Yang jelas kan udah yang 3 rombongan kudeta yang sudah kudeta sebelumnya kan sudah jelas kalau menyerang Niamey ya, kalau menyerang Niger, kalian menyerang kita juga gitu. Ya bisa akan menjadi satu konflik kawasan, bukan cuma urusan dengan Niger saja, tapi dengan hampir seluruh Afrika Barat akan kena gitu. Dan kalau Afrika Barat akan kena, ini akan mengalami transnasionalisasi konflik ya, proliferasi jaringan Boko Haram, ISIS dan macam-macam juga makin mendapatkan tempat ya. Konflik antar bangsanya ada, konflik pasca kolonialnya ada, konflik transnasionalnya, teroris dan macam-macamnya ada. Jadi semua menu konflik ada di situ. Nanti orang milih menu kan. Tapi singkat Mas, mungkin tragedi. Singkat Mas, mungkin aku pengen nanya, kira-kira sebenarnya apakah respon untuk intervensi militer tuh overkill gak sih atau berlebihan atau enggak sebenarnya respon seperti itu? It's a difficult question ya. Ya tentu tadi ada pertimbangan bahwa kalau tidak direspon dengan tegas, dia bisa berdampak kepada yang lain juga loh. Gitu kan. Tetangganya. Nanti juga nggak stabil. Nanti ternyata kalau dalam situasi konflik begini, kalau gue punya kapasitas militer yang cukup, gue punya kendali pada satu segmen militer tertentu yang berani, gue bisa kudeta loh tanpa harus melewati pemilu yang mahal kan. Jadi presiden baru. Gue tinggal ambil aja presiden kan, culik dia, taruh dia di mana, gue jadi presiden, nggak ada yang
gangguin kok gitu, temen gue makin banyak. Ya, nanti makin banyak kudeta terjadi yang kemudian bisa memunculkan instabilitas juga, karena kudeta itu pasti akan, ya secara umum ya dari studi soal kudeta selama berdekade di Afrika Barat, secara umum memunculkan instabilitas. Dia akan memunculkan siklus kudeta lagi gitu loh, dan memutusnya susah gitu. Jadi akan menghadirkan instabilitas, memperpanjang situasi yang rumit. Tapi kalau diintervensi kemudian ada perang juga lebih rumit lagi gitu kan. Jadi tidak ada pilihan yang buah si malakama yang mudah gitu kan. Nah, kalau mau cara ASEAN gimana caranya gitu kan? ngobrol gak diundang doang Forum ya. Semua pihak menghentikan kekerasan, kemudian berdialog semua stakeholder. yang gak diundang udah 3 orang nih. Banyak banget. Lama-lama bikin forum sendiri, makin banyak yang gak diundang. Nah itu ya memang bukan hal yang mudah gitu ya. Apakah harus langsung melalui enforcement militer? Kalau belajar dari tadi pengalaman ASEAN walaupun nggak sempurna, ya mungkin yang dilakukan ya memang harus proses diplomatik, menunjukkan ketegasan. Itu tidak harus langsung dengan meluncurkan rudal mesiu gitu ya kan? Maksudnya harus tegas sikapnya gitu, tetapi proses untuk engage ya tentu saja pelaku kudeta ini kan juga punya pertimbangan nih. Misalnya kalau saya perang, cost saya juga mahal gitu kan. Dia harus dikasih exit strategi juga. Misalnya pasti ada dia harus di breakdown bahwa ini adalah orang-orang yang punya kepentingan, identifikasi kepentingannya apa, conflict resolutionnya seperti apa. Tapi itu proses yang tentu tidak cepat gitu ya. Tapi memang lebih baik hati-hati tapi pasti gitu ya, daripada cepat tapi dampaknya kemudian ya lebih buruk gitu. Oke. Tapi tentu saja orang-orang yang di sana yang mendapatkan dampaknya pasti lebih tahu gitu kan ya. Bagaimana kita pengamat doang. Kita jangan ribuan kilometer. Jangan pretentious gitu kan, bahwa kita lebih tahu daripada teman-teman kita di dan sana. mengulangi negara-negara barat ya. Tidak So tahu dulu baru cari tahu. Ya, tapi kalau gue mungkin back to reverse sedikit dengan Mas Sofwan itu kan, kalau misalnya kita bicara ASEAN itu kan emang ada, mungkin agak jarang ya kita bandingin ECOWAS dengan ASEAN, tapi kan di ASEAN kan region buildingnya agak beda gitu kan. Reason kenapa ada ASEAN kan untuk stabilitas gitu, emang untuk stabilitas kawasan, dan dia ada pembangunan norma yang kuat, kita norma non-interference, nggak boleh campur tangan satu sama lain. ECOWAS ini kan asal usulnya gimana gitu loh, karena memang untuk gue sendiri kurang tahu, tapi ya dari purpose sendiri kan untuk ekonomi gitu ya, tapi kemudian ada aspek-aspek militer yang sudah berulang kali diterapkan gitu. Jadi sebenarnya mungkin bukan norma juga, tapi ini menjadi kemudian ya presiden emang salah satu cara keluar di Afrika tuh seperti itu. Kalau kita mau ngomong dialog tapi orang-orang di sana nggak terbiasa berdialog atau belum terbangun kemudian seperti itu, kayaknya emang agak kurang rasional juga ya untuk kemudian mempropos dialog gitu. Tapi sebenarnya ECOWAS tuh punya Court of Justice-nya loh, karena mereka ngikutin modelnya EU dalam untuk resolusi konflik sesama mereka, punya Court of Justice-nya. Itu yang malah kita bingung. Kenapa nggak menggunakan mekanisme Court of Justice, malah langsung tadi mau ke intervensi sayap militer ECOWAS. Nah, ini kan di tataran institusi ya. Institusi udah jadi kayak EU, tapi underlying factor-nya udah kayak EU belum. Nah, itu kan yang jadi pertanyaannya gitu loh. Tapi gue ngeliat sih poinnya kayak at least mungkin legitimasi gitu ya. Ada keputusan court-nya dulu. Atau mungkin kalau klasiknya kalau yang agak jauh kan biasanya dari UN gitu ya, ada resolusi dan lain sebagainya. Dibawa dulu ke vote di Security Council di UN. Tapi emang kayaknya kalau di kawasan tuh mungkin nggak ngelihat ada necessity itu ya, beda. Jadi kalau kawasan itu Eropa. Eropa to the point aja gitu. Iya gitu. Loh, bahkan Eropa pun kalau mereka melakukan intervensi di Afrika itu mereka nggak perlu pakai proses begitu kan. Ini kemudian intervensi di Mali langsung, intervensi di Guinea juga langsung. Nah, ini yang kemudian harus kita hindarin juga gitu. Berarti ada pandangan kayak Afrika is less than other nations gitu loh. Apakah kemudian kita boleh
main intervensi aja di Afrika Ya, gitu. karena Afrika itu dekat sekali dengan Eropa, struktur dependensinya Iya, sangat kuat. kemudian masih dipertahankan pasca kolonial tadi, ya, dan kemudian masih dianggap seperti itu gitu. Jadi ya memang apa ya, ada kondisi-kondisi struktural gitu ya, yang kemudian membuat konflik itu jadi sangat rentan. Dan kompleksitasnya on another level gitu. Ya, Tinggi. ya. Iya. Nah, Jit, gue pengen nanya lagi nih. Tadi kan mungkin kita udah nyebut Uni Eropa ada, Rusia udah ada, negara-negara tetangga udah ada. Nah, satu lagi mungkin yang nggak lengkap kalau nggak bahas konflik tuh ada yang main polisi-polisian biasanya. Di mana-mana tuh ada. Dia selalu komen, dia selalu Iya. masuk mana-mana. Amerika Serikat. Nah, kalau misalkan kita lihat konflik ini, kemarin kan Blinken udah sempet komen ya tentang Antara Blinken. ya tentang konflik inilah. Nah, menurut lo kira-kira dengan AS mulai terlibat, terus tiba-tiba Rusia juga udah masuk, dan aktor-aktor lain mungkin bakal ngelihat konflik ini sebagai sesuatu yang ada kesempatan lah untuk masuk. Apakah bisa berujung pada proxy konflik mungkin yang biasanya ada di Afrika yang memang apa ya Iya. khas gitu? Kemungkinannya selalu ada begitu ya. Bahkan kalau ada beberapa analis kan juga yang bilang Ukraina itu ya proksinya antara Amerika dengan Rusia juga, karena Amerika ngasih dukungan nggak full support gitu kan, tentaranya nggak ikutan dukung, tapi ngasih uangnya juga ya ada lah gitu kan ya untuk sustaining the Bukan conflict. ada, banyak. Enggak, tapi Jadi tidak targetnya bukan menyelamatkan menyelamatkan Ukraina, orang. Ya, benar sih. tapi targetnya adalah draining, Ya, bukan sustain. Rusia gitu. Kalau Iya. versi analisis ini. Iya, versi analisis ini. Dan itu mungkin juga kejadian di di Niger ini. Tapi kepentingannya Amerika di Niger kan bisa bilang lebih kecil daripada Lebih di kecil. Ukraina. Karena Ukraina bisa bilang sentuhan langsung dengan NATO, dengan negara Eropa yang jadi sekutu mereka secara tradisional, beda dengan negara-negara di Afrika ini sendiri. Tapi tetap Amerika ya tadi kan bilang polisi dunia gitu kan ya, yang self proclaim gitu kan. Nggak ada yang nunjuk gitu kan. Iya, iya. Itu pasti ada intervensinya, karena ya bisa dibilang kan ya, mereka punya aturan nggak akan ngasih bantuan aid gitu kan, government aid ke negara yang dipimpin oleh hasil kudeta. On paper ya. Oh, On oke. paper. Makanya kan tergantung kapan, kalau temennya yang ini kira-kira friendly, Iya. saya nggak nyebut kudeta gitu kan. Tapi kalau nggak friendly, disebut Konflik kudeta. internal. Iya, iya, iya. Jadi kan Amerika Serikat dan kemudian Prancis ini kan, karena ini backyard mereka. Tapi kemudian kalau menurut gue intervensi, ya satu sih intervensi kayaknya mereka nggak langsung gitu ya. Meskipun ada presiden pasukan di sana, tapi yang lebih beraksi itu kan ECOWAS. Meskipun Prancis bilang dukung gitu ya. Dan Ya. Prancis. Meskipun Prancis bilang dukung, tapi kemudian ini menjadi tricky, kemudian kayak aim dari dukungan negara barat ini seperti apa sih gitu kan. Karena salah satu meskipun kalau tadi mungkin Mas Sofwan bilang mungkin sentimen anti kolonialisme itu diapropriasi gitu kan untuk kepentingan yang lain. Tapi kan sentimen itu ada dan real dan merupakan underlying problem yang terus-menerus terjadi gitu loh. Ibaratnya ya itu bubuk Dan itu ada mesi. di masyarakatnya juga, Iya, dan nggak itu- cuma di elit. Gitu. Dan itu bubuk mesi yang nunggu meledak aja gitu. Jadi kalau itu kemudian tidak diselesaikan menjadi satu masalah. Dan ini mungkin recurring theme ya, bukan cuma di Niger doang tapi juga di dunia lainnya, gimana the West shouldn't police the world gitu. Yang itu kemudian menimbulkan sense anti kolonialisme gitu, jadi anti barat. Kemudian apakah mereka harus ikut terus terlibat gitu dalam konflik-konflik di kawasan gitu, karena Di kawasan yang bukan kawasan mereka. ya bukan di kawasan mereka, karena itu kemudian yang menjadi menambahkan bubuk mesi itu gitu loh. Iya. Misalnya mereka bukan mereka secara langsung, tapi misalnya kemudian Niger kembali ke pemerintahan awalnya gitu, tapi kemudian ketidakpuasan itu terus ada gitu, dan kemudian itu terus menjadi risk laten lah kalau menurut gue ya, kalau misalnya gue ngeliat dari ini. Jadi mungkin ada baiknya menjaga jarak gitu, atau seenggaknya secara diskursif tuh bisa mengamatin lah gitu. Dan Nggak bagus. selatan itu kan nggak cuma muncul dalam konflik-konflik yang meledak kayak gini, tapi juga relasi yang sifatnya lebih struktural yang nggak kelihatan, yang ekonomi gitu, kayak Institusional tadi. dia institusional tadi yang mata uang. mata uang, Iya. kemudian kebijakan-kebijakan ekonomi Iya. kan. Jadi tahun 70-an, 80-an IMF mendorong structural adjustment program di mana-mana. Tapi kemiskinan itu dari 30% malah naik jadi 70% sekarang tahun 2000 sekian gitu. Jadi kalau padahal kekayaan alamnya banyak dan seterusnya gitu. Jadi ada, maksudnya ya orang-orang yang merasa
kondisi kok memburuk dan macam-macam, ya tentu Benar, melihat ini benar. sebagai masalah gitu kan. Jadi tidak, intervensi itu tidak cuma yang berbentuk Militer. Iya, militer salah yang satunya. langsung muncul, tapi juga yang sifatnya nggak kelihatan gitu ya. Betul, betul. Balik layar. Yang panjang Balik layar. gitu tadi, yang mungkin malah justru lebih mendasar gitu. Iya. Nah, kelas mungkin gue pengen sedikit mungkin beberapa dari obrolan ini, kira-kira menurut lu ada nggak cara untuk merekonsiliasi konflik ini? Way out-nya apa dari konflik ini menurut lu? Oke, jadi kalau rekonsiliasi kan kita bicara kalau satu orang udah punya objektif yang deket nih. Tapi ini kan dua-duanya kayaknya at the other end of the spectrum gitu. Mereka ya kudeta, pengen berkuasa, bertahan dengan bantuan Rusia dan pihak-pihak lainnya. Sementara yang lain ya ECOWAS dan juga negara-negara Barat ingin reassert Presiden Bazoum gitu kan dengan constitutional order di Niger. Jadi sebenarnya kalau ditanya rekonsiliasi dalam waktu dekat, gue nggak yakin gitu. Jadi Nggak ada win-setnya. Jadi yang kemungkinan dalam waktu dekat adalah bukan rekonsiliasi tapi resolusi, alias resolusi salah satunya misalnya dengan cara militer gitu kan, yang kemungkinan akan terjadi karena gue juga nggak melihat ini akan terus dibiarkan gitu oleh baik ECOWAS maupun negara-negara ekstra Afrika gitu yang berkepentingan di sana. Nah tapi ya penting sebenarnya ya di bring up oleh Bima ya. Mungkin Bima jiwanya sangat rekonsiliatif gitu ya. Luar biasa. UGM jadi. Waduh ya, Peace bawa kamu studies. nih. Peace studies. Kalau di UI. war studies. Waduh. Alirannya lain. Iya, karena rekonsiliasi itu merupakan aspek yang penting juga buat dilihat gitu kan. Benar. Orang banyak berhenti cuma sampai resolusi. Oh iya, Presiden Bazoum udah naik lagi. But then what gitu kan? Apa kemudian untuk pertanyaan-pertanyaan eksistensial yang harus dijawab, apakah kemudian kudeta ini akan terus terjadi lagi? Yang menjadi root problemnya itu kan nggak pernah cuman kudeta ya, nggak pernah cuman militer sendiri, tapi juga kemiskinan, kolonialisme dan lain sebagainya. Dan itu yang kemudian harus coba direkonsiliasikan bersama-sama gitu lah. Dan itu akan nambah pertanyaan baru. Nggak cuma who gets what, why, and how gitu, tapi who punish whom and how begitu. Karena dalam proses itu pasti ada yang pihak yang dalam tanda kutip terhukum begitu. Oh, tapi menurut gue yang lebih penting pertanyaannya adalah kita mau jadi apa gitu loh sebagai bangsa gitu kan. Kemudian kalau kita pengen jadi negara, oh ya kita anti kolonial, kita pro Rusia gitu kan, sama aja aligning kita cuman ke dari kubu lain gitu loh. Jadi kemudian harus ada aspek itu yang kita bangun perlahan-lahan gitu ya. Tapi itu merupakan suatu aim yang harus dicapai menurut gue. Oke. Mungkin closing statement dari Mas Sofan, karena kita kontekstual mungkin ya, gue pengen ngasih konteks kenapa orang Indonesia harus peduli sama kudeta yang emang tempatnya jauh banget nih dari negara kita. Kenapa? Ya karena dunia kita sangat terhubung ya, seperti tadi yang sudah kita diskusikan, yang terjadi di Niger ternyata menarik kekuatan-kekuatan besar yang ada di epicentrum konflik global hari ini kan. Ada Rusia, ada Prancis, Amerika Serikat mungkin ketarik dan seterusnya. Yang dari situ kita bisa dapat pelajaran juga gitu ya, bahwa yang global dan yang lokal itu selalu tertaut gitu ya. Dan apa yang terjadi di Indonesia, apa yang terjadi di Rusia, apa yang terjadi di Laut Cina Selatan, apa yang terjadi di Selat Taiwan dan yang lain-lain ya, one way or another itu akan saling terhubung gitu satu sama lain. Jadi ya penting untuk punya horizon yang luas, punya cakrawala yang luas tadi, minimal untuk mendapatkan pelajaran. Kedua, untuk memahami faktor-faktor apa yang bisa memunculkan risiko-risiko dari hal tersebut kan. Misalnya dampaknya pada krisis energi, dampaknya kepada peningkatan ketegangan di level global. Kalau nanti instabilitas di Afrika Barat makin meluas, apa dampaknya misalnya? Misalnya dampaknya pada kejahatan-kejahatan transnasional gitu kan, risiko penguatan kelompok-kelompok seperti ISIS atau Al-Qaeda misalnya. Tentu ya ada risikonya juga kan ke Indonesia dan seterusnya gitu. Jadi ada banyak jalur gitu, dan inilah kenapa kemudian ya hubungan internasional atau apa yang terjadi di dunia itu ya penting untuk kita pelajari, tentu dengan kerendahan hati gitu ya.
Oke, jadi on that note mungkin itulah akhir dari percakapan kita. Semoga kudeta yang ada di Niger itu cepat selesai, ada rekonsiliasinya mungkin ya setelah dari resolusi, sehingga orang-orangnya tetap ya punya kesejahteraan lah, jangan sampai mereka menderita terus karena ada konflik kepentingan dari para elit-elit ya. Jangan lupa untuk subscribe channel Kontekstual, dan jangan lupa untuk dengerin di Spotify juga. See you di next episode. Bye.